Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menyambut positif rencana pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, koperasi ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini menekankan bahwa koperasi memiliki unsur kebersamaan dan pengawasan yang kuat sehingga dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menurutnya bukan hanya soal tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa, dapat menikmati hasilnya. Wakil rakyat yang sudah 5 periode mengabdi dan berjuang di DPR RI ini juga menyoroti pentingnya koperasi sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan ekonomi agar tidak hanya segelintir pihak, terutama konglomerat, yang merasakan manfaatnya. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan melindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman online, tengkulak, dan rentenir. Koperasi Merah Putih itu kan ingin melibatkan semua masyarakat dari lapisan yang terbawah, yaitu tentu kalau yang terbawah biasanya di desa, itu menikmati sama-sama kebersamaan dalam membangun perekonomian, sama-sama dalam menjalankan perekonomian, sama-sama juga dalam mengawasi perekonomian, karena dalam koperasi itu ada unsur-unsur pengawasan, ada unsur-unsur kebersamaan. Nah, itu yang diharapkan sehingga kita benar-benar semuanya tumbuh yang berkualitas adalah tumbuh semua lapisan bisa menikmati pertumbuhan itu yang disebut dengan pertumbuhan yang kualitas. Percuma kalau pertumbuhan itu tinggi perekonomian kita tapi yang menikmati anak konglomerat aja. Nah, ini kurang pas. Kalau itu terjadi maka dibuatkanlah instrumen, salah satunya instrumen adalah Koperasi Merah Putih. Pemerintah menyiapkan dana atau investasi senilai 3-5 miliar rupiah untuk setiap koperasi desa Merah Putih. Kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Namun ada kekhawatiran koperasi desa Merah Putih akan tumpang tindih dengan KUD dan BUMDes dan ujung-ujungnya gagal serta kucuran anggaran besar menjadi sia-sia bahkan rawan dikorupsi. Demer menyadari bahwa setiap program pemerintah memiliki risiko kegagalan, termasuk koperasi ini. Namun, wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu menegaskan bahwa lebih baik mengambil keputusan dan mencoba terobosan baru daripada tidak melakukan apa-apa. Menurutnya, tidak mengambil keputusan sama saja dengan memastikan kegagalan. Ini kan sering program yang baik gagal gara-gara dianggap korupsi, ditakuti oleh korupsi itu. Hantunya adalah korupsi gitu lah. Kita lihat perjalanannya nanti ya, dulu ada juga kok KUT apa segala macam itu kita jalankan dulu. Tapi kalau memang kurang berhasil ya itu namanya nasib. Nah, tapi kalau tidak pernah menjalankan ya udah pasti gagal. Terus apa program yang harus diambil untuk percepatan masyarakat kelas bawah bisa juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi ini. Masa kita diam aja kan nggak mungkin juga gitu. Atau kita membiarkan sistem lama aja. Nah, ini kita carikan terobosan-terobosan terbaru. Salah satunya juga di pusat begitu juga. Kita mencarikan terobosan yaitu terobosan Danantara itu untuk bisa ada investasi masuk. Kita sudah punya aturan hilirisasi, kita sudah punya aturan TKDN, tapi kalau tidak ada investasi masuk, tidak ada yang mengerjakan, maka hilirisasi itu gagal. Nah, bagaimana caranya untuk bisa hilirisasi itu berhasil? Ya, salah satunya adalah melalui Danantara. Memang banyak pertentangan, sama dengan Koperasi Merah Putih ini akan banyak pertentangan, banyak wacana, banyak diskusi gitu. Tapi perlu diingat ada satu teori keputusan yang ditulis oleh Subroto Mangkusubmo, itu dosen di ITB. Dia menyampaikan bahwa kalau teori keputusan itu adalah apabila tidak mengambil keputusan yang terjelek adalah tidak mengambil keputusan.
Kalau tidak mengambil keputusan pasti gagal. Tapi kalau ngambil keputusan ada dua hal, berhasil atau gagal. Nah itulah yang sekarang pemerintah lakukan. Demer mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo dalam menginisiasi program Koperasi Merah Putih ini. Menurut Demer, pengalaman, usia, dan latar belakang Presiden Prabowo menunjukkan komitmen tulus untuk memajukan Indonesia. Demer menambahkan bahwa pemerintah perlu terus memperbaiki sistem tata kelola governance dan mencari terobosan-terobosan baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dia lantas menepis anggapan dan kekhawatiran mengenai potensi korupsi dalam kucuran anggaran untuk Koperasi Merah Putih ini. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mendukung program ini dan melihat peluangnya untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. Tolong niat baik dari Pak Prabowo yang saya lihat sedikit pun tidak terbesit kalau di feeling saya ada niat jeleknya untuk Indonesia ini, karena melihat faktor usia, kemudian pengalaman beliau, jiwa beliau, apalagi itu keturunan dari seorang pegawai ekonomi. Saya yakin dengan niat baiknya ini Indonesia mari kita hargai, mari kita coba bersama-sama. Ya, kita tahu kalau ada yang bilang, wah ini ada korupsinya dan sebagainya. Oke, semua negara ada korupsinya. Kemarin saya dengar Brasil juga masih korupsinya, tapi maju bener, gitu. Begitu juga Indonesia, di dalam korupsinya diperbaiki, bukan berarti perbaiki korupsinya terus perekonomiannya dibiarin, gitu. Jadi dua-duanya harus diperbaiki, korupsinya diperbaiki, sistem diperbaiki, kemudian good governance diperbaiki, kemudian juga cari terobosan baru untuk melanjutkan, mempercepat pertumbuhan ekonomi ini. Bali 1 mengabarkan.